Video viral Anies di kelenteng tak akan berarti apapun, publik sudah paham. Kalau bicara soal Anies Baswedan kayaknya nggak ada habisnya. Ini salah seorang politisi yang gemar banget ngepot. Kayak emak-emak bawa motor metik. Sennya ke kiri, dia bawa belok ke kanan. Kadang-kadang mengembangkan politik identitas. Masih ingat kan Pilgub 2017? Dia begitu menikmati politik ayat dan mayat. Suasana kayak gitu tuh, kemarin dia ngepot lagi. Kenapa? Anies kucak-kucuk datang ke kelenteng atau vihara Dharma Jaya atau Asibeo minggu lalu. Ia menyalakan dupa kayak sedang melakukan ritual di kelenteng itu. Pada saat orang berprosesi menancapkan hiu, itu adalah prosesi dari umat Buddha. Yang saya permasalahkan adalah konsistensi dari sahabat-sahabatnya Anies. Salah satunya adalah Ustadz yang super tampan, pengantin baru, namanya Ustadz Abdul Somad. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. Karena Nabi tak mau masuk ke dalam tempat fihi surah wat tamathil. Kalau di dalam itu ada patung berhala. Ustadz ini super tidak konsisten gitu. Saya ingat pada saat Gus Miftah memberikan ceramah di gereja, si Ustadz Somad ini mencak-mencak, marah-marah. Apapun alasannya, katanya, tidak diperbolehkan orang Islam masuk di gereja. Itu sudah murtad, kafir, aduh macam-macam. Yang diikut ini manusia biasa apa Nabi? Nabi tidak mau masuk ke tempat kalau ada berhala. Kenapa dia tak mau masuk? Kita ikut sunnah Nabi apa ikut sunnah orang? Sunnah Nabi. Saya ikut Nabi. Kalau ada di antara ibu yang mau ikut orang, silakan. Saya ikut Nabi Muhammad SAW. Nah, pada saat Anies melakukan prosesi penancapan hiu di wihara, mengapa Ustadz Somad mingkem saja? Ini bagi saya semakin menguatkan bahwa pernyataan Ustadz Somad itu tebang pilih, tidak objektif, tidak berdasarkan fakta dan data, atau mungkin tidak berdasarkan ilmu agama. Bagi para pengikut Somad harus hati-hati. Tidak semua apa yang dikatakan Somad itu benar adanya. Anies kembali menjadi perbincangan ketika sebuah video dirinya mengunjungi sebuah kelenteng viral. Dalam video tersebut dia terlihat memasang hiu atau dupa. Anies mau ngapain juga tidak akan menjadi perbincangan super panas. Mau pasang dupa pun tidak akan ada perdebatan serius. Lain ceritanya kalau Jokowi yang melakukan ini, bisa jadi bahan gorengan kelompok sebelah selama berminggu-minggu. Video Anies tersebut dicibir lantaran sebagian netizen menganggap Anies Baswedan disebut melakukan berbagai cara demi Pilpres 2024 hingga bertentangan dengan akidah Islam. Kalau menurut Leo Sung Karisma atau pendukung sejati, yang Anies lakukan itu bukan untuk menyembah atau sembahyang. Anies datang dan berkunjung ke vihara dengan kapasitas sebagai gubernur. Kunjungan Anies ke vihara sebagai bentuk apresiasi Pemprov DKI Jakarta, karena pengurus vihara selama ini kerap membantu dalam menyelesaikan vaksinasi di Jakarta.
Lius menegaskan dalam ritual agama di vihara atau kelenteng ada 3 unsur utama yang harus dipenuhi untuk bisa disebut sembahyang, yakni pembakaran dupa, kertas emas, dan lilin. Ketiga ritual itu wajib dilakukan dalam sembahyang di vihara maupun kelenteng, kata Lius. Dan Anies tak melakukan ketiga hal itu. Jadi apa yang dilakukannya tak memenuhi syarat untuk disebut sebagai ritual sembahyang. Ini hanya bentuk penghormatan saja, kata Lius. Seperti yang saya katakan tadi, kalau Anies mah santai saja. Kalau Jokowi yang lakukan itu mungkin bisa lain lagi ceritanya. Kalau yang melakukan persis seperti Anies Baswedan ini adalah Presiden Jokowi, nah hujatannya akan merajalela, semua akan tampil mengatakan ini kafir, murtad, segala macam segala. Kalau Anies berkunjung ke tempat ibadah agama lain sudah sering dilakukan, tapi kalau memasang dupa sepertinya baru kali ini dia lakukan. Kita tidak bicara apakah itu boleh atau tidak, tak ada urusannya. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa Anies melakukan itu. Maksudnya sih jelas ya, pesan politik yang mau disampaikan jelas bahwa Anies ini adalah sosok yang plural, sosok yang menghargai perbedaan. Banyak yang mengaitkan ini dengan upaya untuk mencari dukungan untuk tahun 2024 nanti. Terlepas apakah memang itu niatnya atau bukan, publik sudah keburu membentuk opini sendiri-sendiri. Tapi mari kita analisis, anggap saja atau asumsikan Anies sedang menggalang dukungan untuk dirinya. Anies pastinya berusaha merangkul semua pihak. Ketika dia ingin menampilkan citra pluralisme, ketika dia ingin menampilkan citra yang sangat moderat, sangat menghayati kebinekaan, ia juga dekat dengan FPI. Publik sudah terlanjur tahu kalau dulu Anies secara tak langsung dekat dengan Rizik dan gerombolannya. Sayangnya saat ini Anies tak bisa mencari dukungan ke sana lagi. Kelompok tersebut akibat arogansi mereka sendiri diobrak-abrik oleh pemerintah di awal tahun ini. Imam besarnya pun juga dipenjara 4 tahun, jadi bisa dianggap orang ini absen bikin meriah Pilpres 2024. Merangkul semua umat mayoritas pun rasanya tidak bisa. Biasanya suara ini terpecah antara pendukung Jokowi dan yang bukan. Pendukung Jokowi bisa dipastikan tidak akan mendukung Anies. Yang tidak mendukung Jokowi setidaknya juga lumayan sebelah karena Anies terbukti membuka mata banyak orang akan ketidakmampuannya bekerja. Ada sebagian yang sudah menyesal memilih Anies. Jadi kalau melihat kunjungan Anies ke kelenteng sebenarnya hal yang biasa. Tapi karena memasang dupa jadi sedikit lebih luar biasa. Apa maksud dari itu semua? Kalau niat ingin mencari popularitas rasanya agak berlebihan sekali. Publik juga tidak akan terpengaruh lagi untuk kedua kalinya. Ingat dong, waktu dia mau naik ke kursi gubernur DKI Jakarta, ada ayat dan mayat yang dipolitisasi. Anies sudah terkenal dengan pencitraannya yang kadang tidak kenal malu, seperti memakai prinsip jalan terus dengan menutup telinga. Tak peduli apa kata orang lain, pede saja. Kita semua tahu masa jabatan Anies tinggal setahun lagi. 1 tahun sebenarnya terasa cepat. Anies butuh mengerjakan banyak hal dalam 1 tahun terakhir ini. Jadi jangan heran kalau dia akan melakukan apapun yang tidak tertebak atau yang tidak pernah disangka akan dilakukannya. Ini wajar, namanya juga sedang mempromosikan diri meski klaim mengatakan tidak ada niat apapun di balik tindakannya. Jadi bagaimana menurut Anda?